Mantap kalau mantap. Next, number 3. Soal number 3. Soal number 3 nih. Berikut ini merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian skor pada unsur karakteristik mata pelajaran, yaitu bla bla bla. A. Tingkat kreativitas yang diperlukan untuk menyampaikan materi. B. Waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi. C. Tersedianya bahan bacaan materi terkait di perpustakaan. D. Tingkat penalaran yang dibutuhkan siswa untuk mencapai kompetensi dasar. E. Pemahaman pendidik terhadap kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang mana nih? Berikut merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian skor pada unsur karakteristik mata pelajaran. Ya, kecuali ini harusnya kecuali yang ditanyakan kecuali nanti pada belum tertulis sama Maki ya. Kecuali yang mana? Nah, pertama ya hadapi dulu mereka dengan senyuman gitu ya. Jadi smile post solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, tadi kan ketika kita menentukan KKM, nah ketika kita tadi menentukan KKM, itu kan kita harus memperhatikan unsur diantaranya komponen yang harus kita perhatikan adalah satu karakteristik peserta didik KP, dua karakteristik mata pelajaran, ketiga apa tuh kondisi satuan pendidikan, karakteristik peserta didik yang disebut dengan apa? Inteks siswa, gitu kan? Teks siswa, oke nggak apa-apa diulang lagi ya biar lebih mengerti. Karakteristik mata pelajaran itu kan sebut apa? Kompleksitas. Kondisi satuan pendidikan gimana dengan yang selanjutnya disebut dengan daya dukung istilahnya itu ya. Nah, ini kan kemudian kita tentukan nilainya, ini misalkan 75, ini 75, misalkan ini 76, misalkan ya, gitu kan, misalkan kita ambil rata 75, 75, 75. Nah, untuk memberikan 75 ini berdasarkan apa? Tadi sebetulnya sudah jelaskan. Nah, ini tidak serta-merta kita tentukan 75, tadi kan diperoleh dari berbagai cara gitu ya. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah pada unsur karakteristik mata pelajaran, berarti yang mana nih? Yang ini nih. Nah, kompleksitas. Itu dasarnya apa? Nah, diantaranya yang menjadi dasar kita memberikan penilaian terhadap unsur karakteristik mata pelajaran itu diantaranya satu. Nah, ini. Satu adalah mengenai tingkat kreativitas yang diperlukan untuk menyampaikan materi. Ini benar nih. Ya, karena yang kan kecuali, sorry tadi Maki belum hapus ya. Kemudian yang kedua, nih nggak apa-apa, berarti nggak usah ditulis ya. Waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi. Nah, waktunya misalkan kira-kira materi ini kalau diberikan dengan 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan bisa nggak? Nah, kalau sekiranya misalkan materinya sulit, berarti itu nggak cukup 1 atau 2 pertemuan. Tentunya harus lebih dari 2 pertemuan, 3 pertemuan, 4 pertemuan gitu kalau materinya sulit. Dengan begitu berarti nilainya juga jangan besar, berarti kecil gitu kawan-kawan kalau materinya sulit. Kemudian juga yang C, tersedianya bahan bacaan materi terkait perbuatan ini bukan sebetulnya. Berarti karena yang kecuali berarti yang jawabannya adalah yang C gitu nanti ya. Berarti yang C karena yang kecuali nih. Kemudian yang D nih, tingkat penalaran yang dibutuhkan siswa untuk mencapai kompetensi. Nah, kita juga harus memperhitungkan kira-kira kemampuan siswa, kemampuan penalaran peserta didik itu untuk mencapai kompetensi bagaimana gitu. Kalau misalkan rendah, jadi nilainya jangan besar, dengan 75, 70 atau 65 misalkan ya. Kalau misalkan tinggi, baru itu besar gitu ya. Dan terakhir, nih ada 4 sebetulnya, ada 4. Yang terakhir itu adalah pemahaman pendidik terhadap kompetensi yang harus dicapai oleh pendidik, ini juga masuk ya. Jadi ketika kita memberikan skor pada unsur karakteristik mata pelajaran atau yang disebut dengan kompleksitas, itu kita harus memperhatikan ini. Memperhatikan 4H. 1, tingkat kreativitas yang diperlukan untuk menyampaikan materi, ini kreatif dan interpretatif gak nih? Nah, misalkan gitu ya. Kemudian waktu yang diperlukannya gimana, lama atau sebentar? Nah, tingkat penalarannya bagaimana? Dan terakhir, tentunya seorang guru itu juga, seorang pendidik gitu ya, pada kasus ini adalah guru, harus mengetahui ya sejauh mana peserta didik ini akan mencapai kompetensi ini gitu. Kalau misalkan berat, nah nilainya jangan terlalu besar, berarti 70 gitu ya kompleksitasnya, atau 65, nah gitu. Kalau misalkan oh ini kemungkinan besar peserta didik akan mencapai kompetensi ini sangat cepat, nah berarti nilainya besar gitu kawan-kawan ya. Jadi yang bukan dalam kasus ini adalah yang C, nah itu tersedianya bahan bacaan materi terkait di perpustakaan, di berbagai kawan gitu, karena tidak harus di perpustakaan, banyak sekali di peserta didik bisa memanfaatkan internet gitu kan dalam pelaksanaannya nanti begitu. Understand? Jadi dari tadi mantap kalau mantap. Next, soal number 4. Nomor 4 nih, program pembelajaran yang diperuntukkan
bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu disebut bla bla bla. A. Pengayaan, B. Pemantapan, C. Pembinaan, D. Remedia, E. Refleksi. Ya, pertama kita hadapi dulu ya dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa konsekuensi dari pembelajaran tuntas nih, ada konsekuensinya. Ini kan kita sebetulnya KKM itu kan kriteria ketuntasan minimal, artinya pembelajaran tuntas gitu. Dia mau tidak mau siswa harus, peserta didik harus tuntas gitu, harus memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Jadi sebetulnya tidak ada dikatakan istilah tidak tuntas sebetulnya kalau istilah master learning itu, pembelajaran tuntas itu. Jadi kenapa? Karena ketika peserta yang ada itu adalah istilah belum tuntas. Jadi begini, konsekuensi dari adanya master learning, pembelajaran tuntas atau master learning. Nah, adanya KKM itu kan tuntas, kriteria ketuntasan, tuntas minimal ya. Maka nanti akan ada peserta didik yang sudah tuntas tentunya, yang tuntas, dan yang belum tuntas, belum BL gitu aja ya, belum tuntas. Jadi nggak ada istilah peserta didik tidak tuntas. Kenapa? Yang ada belum tuntas. Kalau belum berarti nanti suatu saat dia akan tuntas gitu kan. Nah, untuk mencapai tuntas ini gimana? Tentunya ada perlakuan begitu kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya konsekuensi dari pembelajaran tuntas ini ada dua hal, tuntas dan belum tuntas. Ketika mereka tidak tuntas, nah ini maka muncullah program remedia gitu kawan-kawan. Jadi program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM nih, belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu disebut ya remedia jawabannya kawan-kawan begitu ya. Kemudian nih jadi remedia ini untuk siapa? Untuk mereka yang belum tuntas atau belum mencapai KKM. Jadi belum mencapai KKM. Nah, berarti suatu saat mereka akan mencapai KKM. Bagaimana caranya? Ya tentunya ada tindakan remedial kawan-kawan gitu ya. Dan bagi mereka yang sudah tuntas, bagaimana? Apakah didiamkan saja? Tidak. Nah, untuk mereka yang sudah tuntas nanti akan diberikan pembelajaran yang disebut dengan pengayaan kawan-kawan. Ini harusnya begitu. Yang sudah tuntas diberikan pengayaan dengan materi atau soal-soal yang lebih sulit, rumit dari materi ini, atau diberi langsung materi berikutnya begitu. Yang belum, nah mereka diberikan tindakan yang namanya itu remedia. Nah, adapun nih remedia ini diberikan kepada mereka untuk mengetahui nih remedia ini. Jadi remedia diberikan untuk kompetensi nih, remedia itu untuk kompetensi pengetahuan, knowledge ya, knowledge gitu ya, knowledge dan skill, keterampilan. Nah, jadi nggak ada remedia sikap, nggak ada attitude, nggak ada remedianya. Nggak ada remedia sikap, nggak ada ya. Adapun kalau media sikap itu berarti ya istilahnya bukan media, itu ada hanya bentuknya itu pembinaan ya, pembinaan sikap atau perilaku yang lainnya, baik itu oleh wali kelas maupun nanti kerjasamanya dengan guru bimbingan konseling gitu ya, begitu untuk lebih lanjutnya. Jadi remedia itu hanya untuk dua hal ini, satu untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Begitu kan kawan, understand? Ini sedikit mantap. Kalau mantap,